Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai materi unmotivated in school. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai definisi, reason why, what to do, how to prevent, dan case report. Oke, sebelum kita masuk ke materi, mari kita berkenalan dulu atau mengetahui apa yang dimaksud dengan motivasi sendiri. Nah, motivasi berasal dari kata Latin, yaitu mover, yang artinya dorongan atau daya penggerak. Menurut Fillmore Stanford, dalam bukunya Mangkunegara, mengatakan motivasi sebagai suatu kondisi yang menggerakkan manusia ke arah suatu tujuan. Kemudian, eh, arti dari motif sendiri yaitu sesuatu yang menyebabkan seseorang itu bertindak. Nah, setelah kita tahu apa itu motivasi, mari kita ketahui apa itu yang dimaksud kurangnya motivasi. Nah, biasanya anak-anak yang mengalami kurangnya motivasi menyebabkan kurang berprestasi dalam sekolah gitu. Anak-anak tidak termotivasi dan karena itu tidak mengembangkan potensi mereka. Nah, contoh-contoh kasusnya seperti apa? Mari kita bahas. Nah, alasan-alasan anak-anak mengapa tidak termotivasi di sekolah, contohnya ada ekspektasi terlalu tinggi atau perfeksionis. Nah, biasanya ini dilakukan oleh para orang tua. Ketika orang tua berharap terlalu banyak kepada anak-anak, anak-anak ini sering mengembangkan rasa takut atau gagal dan motivasinya itu menjadi rendah. Tekanan dari orang tua yang sangat-sangat tinggi ini dapat menyebabkan sang anak merasa tertekan gitu, tidak ada rasa motivasi. Kemudian, ketika orang tua mengharapkan kesempurnaan dari sang anak, reaksi yang sering dimunculkan oleh sang anak yaitu menyerah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Anak-anak ini merasa gagal karena pendekatan orang tua itu yang terlalu kaku. Bisa juga dengan pendekatan orang tua yang memberitahu perfeksionisnya itu secara terang-terangan dan mudah dikenali. Tapi pesan-pesan yang disampaikan kepada sang anak itu halus. Contohnya seperti ketika sang anak gagal mendapatkan nilai di kelasnya, sang ibu terang-terangan membandingkan anaknya sendiri dengan orang lain gitu. Contohnya, kenapa kamu tidak bisa mendapatkan nilai 89, sedangkan si anak A mendapatkan hal tersebut. Nah, biasanya hal tersebut yang menyebabkan sang anak merasa gagal dalam hal belajar dan akhirnya tidak termotivasi kembali untuk belajar. Kemudian ada ekspektasi terlalu rendah. Orang tua mungkin secara serius meremehkan anak-anak mereka dan mengkomunikasikan aspirasi yang sangat rendah. Tidak ada dorongan untuk mempersiapkan, bekerja keras, atau mengerjakan ujian dengan baik. Karena orang tua percaya bahwa anaknya tidak mampu. Ini biasanya terjadi eh, di pedesaan gitu, yang mengharapkan anaknya itu tidak usah masuk perkuliahan karena sang orang tua ini tahu bahwa anaknya itu tidak akan mungkin untuk bisa menjadi suatu sarjana karena mungkin dia perempuan yang mungkin walaupun sekolah tinggi-tinggi tetap saja mengurus keluarga, mengurus eh, suami gitu, yang menyebabkan sang anak pun merasa oh iya ya kayaknya aku nggak perlu belajar setinggi-tinggi itu karena sudah didukung dengan alasan terkuat sang orang tua. Kemudian ada tidak tertarik. Orang tua mungkin begitu asyik dengan urusan dan masalah mereka, sehingga mereka tidak menunjukkan minat pada tugas anak mereka, seolah-olah belajar tidak menjadi perhatian. Contohnya itu seperti orang tua yang bekerja gitu. Setelah pulang bekerja, dia mungkin tidak bisa meluangkan waktu kepada sang anak karena merasa ya dia capek gitu. Sedangkan sang anak membutuhkan perhatian terhadap orang tua agar si anak tersebut bisa yakin gitu bahwa oh ternyata orang tua saya ini mendorong saya gitu dengan cara dia membuktikan kalau dia tuh tertarik dengan apa yang saya pelajari, dia mendukung apa yang saya pelajari gitu. Beberapa orang tua mungkin tidak terlalu tertarik pada pencapaian sang anak, tetapi tidak ada proses yang mengarah pada pencapaian. Bentuk ketidaktertarikan ini bisa sama merugikan. Contohnya si orang tua tuh eh, nggak terlalu tertarik gitu sama progres sang anak gitu. Yang penting si orang tua ini biasanya tertarik kalau misalnya sang anak tuh eh, bisa mendapatkan hal yang diinginkan gitu, kayak misalnya juara kelas gitu. Sang orang tua mungkin tertarik karena ya memang jelas orang tua, ya apa, ya memang jelas menang gitu, juara kelas. Tapi sang orang tua ini nggak tertarik sama hal struggle yang dilakukan oleh anak-anak ini gitu. Jadinya merasa si anak tersebut tidak merasa dihargai gitu. Kemudian ada permisif. Boleh next? Nah, permisif sendiri itu
contohnya tuh kayak orang tua yang pesimis tidak menetapkan batasan atau mengharapkan kepatuhan. Eee, Orang tua percaya bahwa sikap pesimis akan menghasilkan anak yang mandiri dan termotivasi. Pesimis tuh biasanya sama orang tua dianggapnya tuh ya udah dibebaskan gitu tanpa adanya batasan. Padahal sikap pesimis seringkali menyebabkan anak merasa tidak aman dengan sedikit motivasi untuk berprestasi. Hasil yang sering didapatkan adalah anak-anak tidak belajar bagaimana bekerja keras atau bertindak secara efektif di bawah tekanan. Nah, contohnya permisif ini tuh ketika sang orang tua tuh membebaskan sang anak gitu. Apapun yang kamu mau, ya udah ambil gitu. Dengan tidak adanya konsekuensi seperti, tapi kamu harus begini-begini, tapi kamu jangan begini-begini gitu. Kalau misalnya tidak ada kepatuhan atau batasan-batasan tersebut, sang anak mungkin bisa melakukan berbagai hal gitu. Mungkin kalau misalnya hal tersebut tidak sampai melukai orang gitu. Kalau misalnya sampai melakukan kekerasan terhadap orang, kan tidak bagus juga. Nah, biasanya orang tua ini merasa keliru gitu terhadap eee, tindakan pembelajarannya gitu. Kemudian ada juga konflik keluarga atau perkawinan yang serius. Nah, masalah keluarga dapat menyibukkan anak-anak dan meninggalkan sedikit keinginannya untuk berhasil di sekolah. Nah, beberapa sangat rentan terhadap jenis perilaku pelarian seperti melamun, narkoba, atau kenakalan. Seperti yang kita tahu kan, kalau misalnya adanya konflik dalam sebuah keluarga atau dalam sebuah perkawinan, sang anak itu cenderung akan lebih fokusnya tuh ke masalah yang ada di keluarganya gitu. Sedangkan masalah di sekolah atau motivasi belajarnya tuh ya mungkin menurun gitu atau mungkin, tidak terlalu fokus karena merasa, eee, masalahnya itu lebih lebih fokusnya tuh ke konflik keluarganya sendiri. Dan akhirnya beberapa anak melarikan hal tersebut tuh menjadi pemabuk, narkoba, sampai dengan kenakalan remaja. Kemudian ada juga, eee, penolakan atau kritik yang sering. Maksudnya apa? Yang maksudnya itu anak-anak yang ditolak bisa merasa tidak berdaya, tidak mampu, atau marah. Anak-anak yang tidak Anak-anak yang dikritik sering merasa ditolak, bahkan ketika orang tua dengan jujur percaya bahwa mereka cukup menerima anak-anak mereka gitu. Biasanya ini tuh kayak sang anak tuh tidak adanya pengkritikan dari orang tua, jadinya ketika pertama kalinya baru dikritik oleh orang lain, dia merasa, "Oh kayaknya hidup saya sudah hancur, jadi ya udah buat apa saya belajar lagi," gitu. Akhirnya menyebabkan motivasi rendah. Kemudian terlalu protektif, banyak orang tua yang terlalu melindungi anak-anak mereka karena berbagai alasan gitu. Anak-anak ini tidak belajar untuk memotivasi diri sendiri, mengatur tugas atau bekerja di bawah tekanan yang minimal. Mereka sering tetap tidak dewasa dan tidak termotivasi di sekolah karena sikap terlalu protektifnya tadi, sehingga sang anak itu tidak bisa belajar dengan sendirinya gitu. Kemudian ada tingkat percaya diri yang rendah. Next, ada juga lingkungan sekolah yang buruk. Seperti yang kita tahu, sekolah adalah kegembiraan dan optimisme dalam belajar dan berhubungan dengan orang lain. Tapi kalau misalnya lingkungan sekolahnya tidak bisa menerima sang anak, mungkin sang anak pun merasa tidak nyaman di dalam sekolah tersebut yang menyebabkan dia takut untuk ke sekolah dan berakibat motivasi untuk belajarnya pun turun. Kemudian ada juga masalah perkembangan. Di sini anak-anak ini sering digambarkan sebagai belum dewasa secara fisik, psikologis, dan sosial. Mereka tertinggal di belakang yang lainnya dan seringkali berkembangnya itu terlambat. Dalam arti, kurangnya motivasi mereka dapat dilihat sebagai motivasi yang tepat untuk anak yang jauh lebih muda. Biasanya itu si anak ini minder gitu, ngerasa kayak, kok yang lain bisa cepat belajar, sedangkan kok aku agak susah gitu. Yang menyebabkan si anak ini minder dan akhirnya motivasi belajarnya pun turun gitu. Boleh next. Nah, apa sih yang harus dilakukan agar hal-hal tersebut tidak terjadi? Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Dwi Nuryanto. Silakan. Kita akan membahas tentang what to do. What to do itu apa yang harus dilakukan. Yang pertama, ajarkan strategi motivasi yang efektif. Berbeda dengan penghargaan yang diberikan orang dewasa di atas, anak-anak dapat diajari berbagai metode pengendalian diri. Anak merasa lebih memadai dan mandiri. Siswa diberi tanggung jawab lebih. Misal, guru dan siswa dapat membuat kontrak untuk pekerjaan yang harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Siswa bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan, sementara guru menawarkan metode belajar yang baik dan mengevaluasi hasilnya. 2. Mempengaruhi sekolah agar lebih memotivasi. Bagi kebanyakan orang tua, bergabung dengan asosiasi orang tua guru adalah langkah taktis dan berpotensi bermakna. Mereka dapat mempengaruhi dan memodifikasi kurikulum menjadi lebih relevan dan menarik.
Mereka dapat mendorong dan mengumpulkan dana untuk pembicara, program khusus, dan perjalanan pendidikan. Sama seperti anak-anak, kadang membutuhkan motivasi. Begitu juga sistem pendidikan. Orang tua yang mengambil minat aktif dan mencapai perubahan adalah contoh hidup dari motivasi positif. Selanjutnya adalah menilai kembali dan mungkin mengubah harapan. Jika Anda menemukan setelah menganalisis situasi bahwa tujuan Anda untuk anak-anak Anda tidak realistis, tujuan tersebut harus diubah. Anak-anak mungkin kurang termotivasi dan memiliki berbagai kesulitan belajar yang halus. Mempekerjakan seorang tutor bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan sistem motivasi apapun. Untuk anak-anak yang lebih kecil, empati dan kepekaan orang tua sangat penting. Tanpa maksud, orang tua dari anak kecil sering mengkomunikasikan kurangnya rasa hormat terhadap otonomi anak. Empati dan sikap permisif tertentu dapat dipelajari dan ditunjukkan oleh orang tua. Perasaan anak dapat direfleksikan dan diungkapkan oleh orang tua. Contohnya mungkin seperti ini, bila mana orang tua tersebut kesulitan dalam hal mungkin mendampingi anak dalam hal belajar, orang tua dapat mempekerjakan tutor. Jadi metode belajar itu tidak hanya teaching, tapi juga bisa mentoring mungkin ya. Nah, selanjutnya, how to prevent. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh orang tua guna mencegah perilaku unmotivated in school pada anak. Yang pertama, orang tua harus mendorong anak untuk berusaha melakukan yang terbaik dan menoleransi rasa frustasi pada anak. Jadi kita sebagai orang tua harus senantiasa mendorong, memotivasi anak untuk selalu berbuat yang terbaik. Baik itu dalam hal pelajaran maupun dalam hal kehidupan. Agar apa? Agar si anak tidak frustasi seperti mungkin dia akan merasakan kegagalan, mungkin semangatnya akan berkurang, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, hindari mengolok-olok dan mengejek pada anak, dan seringkali orang tua membuat kesalahan dengan menghubungkan harga diri dengan prestasi anak. Contohnya apa? Ketika akademik anak kurang, dengan begitu orang tua akan marah, lalu harga diri anak akan turun. Ini seperti tadi yang dibicarakan oleh rekan saya, Teguh. Biasanya ini terjadi di orang tua yang ada di kampung ya. Jadi mereka itu selalu membanding-bandingkan anak mereka dengan anak tetangga. Nah itu sangat tidak apa ya, jadi mereka itu tidak benar gitu. Harusnya bukan mengolok-olok, bukan mengejek, tapi memotivasi bagusnya. Memotivasi agar anak dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, anak akan termotivasi untuk selalu berusaha berbuat yang terbaik dimanapun berada. Bukan dengan cara membanding-bandingkannya, karena membanding-bandingkan itu menyakitkan teman-teman. Oke, selanjutnya. Orang tua menetapkan tujuan realistis sesuai dengan kemampuan anak. Karena seringkali orang tua itu selalu menaruh ekspektasi yang berlebihan kepada anak, sehingga anak akan tertekan. Nah, kadang-kadang kan orang tua itu kan selalu mempunyai ekspektasi yang terlalu tinggi. Contohnya, orang tua itu ingin sekali anaknya masuk ke perguruan tinggi yang favorit. Sedangkan anaknya itu istilahnya kemampuan dia untuk menuju ke perguruan tinggi A yang favorit ini itu Eee, menurut saya ada kurangnya dikit lah, sehingga dia bisa keterima di kampus B. Nah, peran orang tua di sini seharusnya bisa mengembangkan minat bakat dari anak tersebut, kemudian bisa menggali potensi yang ada dalam diri anak tersebut, sehingga anak tersebut bisa terarahkan dengan baik. Karena teman-teman, bahwasanya belajar itu di mana saja sama aja sih, tergantung dari diri kitanya, betul kan? Nah, itu juga, karena kita juga bahwasanya, eee apa ya istilahnya itu, jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi, karena di saat kita gagal untuk mencapai, ekspektasi yang terlalu tinggi, ketika kita gagal itu akan sangat menyakitkan teman-teman, gitu ya. Oke, boleh next. Oke, selanjutnya orang tua mengajarkan anak untuk pembelajaran aktif dan pemecahan. Contohnya, jika anak bertanya, maka orang tua akan menjawab atau orang tua berdiskusi dengan anak untuk memecahkan masalah. Kalau yang saya ambil dari contoh ini bahwasanya seberapa sibuk orang tua seberapa sibuk orang tua dengan pekerjaan mereka, setidaknya luangkan waktu, pahitnya 1 detik, 2 detik, 3 menit, 5 menit untuk mendampingi anaknya. Karena apa teman-teman? Orang tua itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jadi, yang saya tangkap dari, penjelasan ini bahwasanya orang tua harus senantiasa meluangkan waktu, baik itu 1 detik, 2 detik, maupun 5 menit untuk mendampingi anak mereka, ngobrol, berkumpul sama orang rumah, saling berdiskusi. Mungkin itu yang saya simpulkan dari penjelasan yang ini. Kemudian yang selanjutnya, orang tua memberikan apresiasi kepada anak dengan memuji dan menghargai atas perilaku baik dan pencapaian-pencapaian yang diperoleh anak-anaknya. Jadi orang tua harus selalu menghargai,
Anak harus selalu memotivasi, memberikan apresiasi kepada anak agar apa? Agar psikologis mereka dapat terjaga, bisa, menjadi anak yang, istilahnya selalu bisa berusaha berbuat yang terbaik. Beda dengan apabila orang tua mungkin jarang mengapresiasi, tidak menghargai pencapaian anak, maka psikologis anak akan menjadi terganggu. Jadi nanti anak akan seperti apa? Mungkin nanti anak akan, menjadi, mungkin merasa gagal, tidak dihargai, segala pencapaian yang mereka, raih menjadi sia-sia karena mereka tidak dihargai oleh orang tuanya. Mungkin bisa next. Nah, case report selanjutnya. Ini, kasus atau studi kasus ini kelompok kami, eee, ambil dari buku How to Help Children with Common Problems pada halaman 405. Jadi studi kasusnya seperti ini. Seorang anak laki-laki berusia 14 tahun yang berprestasi di sekolah dasar mengalami kesulitan untuk beradaptasi di sekolah menengah. Dia menjadi tidak termotivasi untuk sekolah. Dia menceritakan bahwa perubahan terjadi dari masa sekolah dasar ke sekolah menengah yang membuat dia menjadi lebih stres. Satu kali konsultasi pada orang tuanya sudah cukup mengubah situasi dengan strategi kontrol. Dari yang ditinjau oleh anak dan orang tuanya, hal ini dilakukan untuk memaksimalkan pandangan anak tersebut bahwa orang tuanya sebagai orang yang akan membantu. Dia mengikuti saran orang tuanya dengan belajar hanya di mejanya dan tidak melibatkan kegiatan lain saat belajar. Setelah belajar, anak itu akan menghadiahi dirinya dengan aktivitas yang dia senangi, lalu orang tuanya sendiri akan mengapresiasi atas peningkatan kinerja anak di sekolah. Mungkin teman-teman, itu saja yang kelompok kami dapat sampaikan. Kami mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan, salah pengucapan. Terima kasih atas teman-teman semua yang sudah menyimak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.